got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Hai, di video ini kelompok 5 akan membahas tentang sasaran administrasi pembangunan. Apa saja sih yang ada dalam sasaran administrasi pembangunan? Yaitu mencakup hakikat sasaran administrasi pembangunan, pengembangan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan kemampuan, pengembangan citra positif, dan budaya organisasi. Nah, pembahasan-pembahasan tersebut akan dibacakan oleh teman-teman saya. Dalam hakikat sasaran administrasi pembangunan, memahami hakikat administrasi pembangunan dalam ilmu administrasi negara disamakan dengan ilmu administrasi publik, yaitu sebagai suatu ilmu yang terus mengalami perkembangan. Dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologinya. Dalam hakikat sasaran pembangunan terdapat ciri-ciri sasaran administrasi pembangunan. Yang pertama, lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Yang kedua, berorientasi masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan, inovasi, ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat pada masa depan. Yang ketiga, lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan sifat pemecahan masalah. Selanjutnya, memahami sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan pemerintah dalam masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bersegera dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa sasaran yang tidak tercapai, sasaran terlampaui, ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan yang pertama, hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Yang kedua, perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan atau karena perencanaan yang tidak. Aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan. 1. Pengembangan kelembagaan. 2. Pengembangan sumber daya manusia. 3. Peningkatan kapasitas kerja. 4. Penumbuhan citra positif. 5. Ada budaya organisasi. B. Pengembangan kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran pembangunan administrasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara. Hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip organisasi. A. Kejelasan tujuan. Setiap organisasi, termasuk negara, dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Kejelasan misi untuk menentukan strategi yang ditempuh, menyusun rencana yang diperlukan, serta menentukan program kerja. C. Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Wewenang yang tidak diimbangi oleh tanggung jawab. 2. Pentingnya pendekatan kesisteman. Pada dasarnya, pendekatan kesisteman berarti bahwa pembagian tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja, baik yang sifatnya selaku pelaksana, tugas pokok, maupun tugas penunjang. Semuanya harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran kemungkinan disalahgunakan yaitu A. Pengembangan kelembagaan. B. Kesatuan arah setiap departemen yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin atau diarahkan oleh pemerintah pusat. C. Kesatuan komando. Setiap pegawai menerima pemerintah hanya dari seorang atasan. D. Kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, pola sentralisasi dan pola desentralisasi. E. Rentan kendali. Jumlah
Buahan atau staf yang baru dikendalikan seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Sumber daya manusia. Pertama, hakikat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia atau SDM dalam kegiatan suatu organisasi. Kedua, kerangka dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan bagi organisasi di lingkungan pemerintah. Tantangan tersebut bersifat global dan atau regional yang berasal dari lingkungan internal organisasi, fungsional, dan individual. Yang ketiga ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian ada perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya ada rekrutmen, setelah itu seleksi. Kemudian ada penyelenggaraan program orientasi. Selanjutnya ada penempatan. Setelah dari penempatan, terdapat pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir manajemen sistem imbalan yang efektif. D. Pengembangan kemampuan. 1. Hakikat pengembangan kemampuan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang khusus. Kedua, keterampilan manusia, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik bagi perseorangan maupun sebagai kelompok. 3. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, keempat, keterampilan manajemen, yaitu seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawas termasuk di dalamnya. Kemampuan mengikuti kebijaksanaan dan melaksanakan program dengan anggaran terbatas. Dan 2. Pentingnya pendidikan pelatihan. Pentingnya pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen perkembangan kemampuan. Pada lingkungan birokrasi, pemerintahan dikenal berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, seperti pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan perjenjangan yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional instansi tertentu, serta pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Pengembangan citra positif. Pengembangan citra positif dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat pengembangan citra positif. Menurut Frank Jeffkin, dalam buku Public Relation, definisi citra dalam konteks humas diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat atau sesuai dengan kenyataan atas sosok, keberadaan, berbagai kebijakan personel, atau jasa suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto di tahun 1998, terdapat 4 komponen pembentukan citra, yaitu sebagai berikut: persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Berikutnya yang kedua, persepsi masyarakat citra negatif terhadap citra birokrasi, yaitu tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat sering mempunyai persepsi negatif tentang citra birokrasi. Persepsi negatif tersebut misalnya bekerja lamban, prosedur yang berbelit-belit, orientasi kekuasaan, jarak kekuasaan yang ampuh, arogan, baik secara institusional maupun secara individual, kaku dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undang, perlakuan yang diskriminatif dalam memberikan pelayanan tertutup, tidak jujur, dan korup. Yang ketiga, mengubah citra negatif birokrasi menjadi citra positif, yaitu berupa karena banyaknya praktik-praktik
yang terjadi di lapangan. Citra negatif birokrasi itu harus diubah menjadi citra positif. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat budaya organisasi. Secara sederhana, budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut serta cara bertindak organisasi berikut para anggotanya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar. Yang kedua, fungsi budaya organisasi. Menurut The Jakarta Consultation Group 1995, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, mengingat seluruh komponen organisasi terutama pada saat organisasi menghadapi goncangan. Berikutnya, alat untuk menyatukan beragam sifat dan karakter serta bakat dan kemampuan yang beragam yang ada dalam organisasi. Berikutnya, identitas organisasi. Yang paling terakhir, suntikan energi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Yang ketiga, menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi. Pelestarian organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penyebarluasan cerita mengenai organisasi, pengenalan hal-hal yang bersifat seremonial, simbol-simbol yang digunakan, dan kebiasaan organisasi dalam pemberian penghargaan kepada karyawan yang berhasil. Banyaknya negara yang sudah membangun administrasinya menunjukkan bahwa aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan yaitu yang pertama, pengembangan kelembagaan atau institutional building. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, human resource management. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kerja. Yang keempat, penumbuhan citra positif. Yang kelima, budaya organisasi. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu sasaran administrasi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang dimana dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hasil evaluasi digunakan untuk menunjang upaya pembangunan secara keseluruhan, agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. Banyak negara yang sudah membangun administrasinya menunjukkan bahwa aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan, yaitu hakikat sasaran administrasi pembangunan, pengembangan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan kemampuan, pengembangan citra positif, dan budaya organisasi. Gimana nih teman-teman pembahasan dari kelompok 5? Seru nggak? Kalau seru jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you and next time.